hari ini ya, sambil nunggu yang lain gitu ya. Jadi kalau udah banyak yang join, kabarin saya. Tentang kreasi matahari ya, di halaman 44. Nanti kalau udah lengkap kabarin ya. Ya, Pak. Siapa? Oke, kemarin kita sampai ke penjelasan tentang matahari sebagai apa namanya bintang dalamnya, kemudian lapisan-lapisannya ya, dan sifat-sifat fisiknya ya, seperti apa ya. Dan yang berdasarkan reaksi fusi ya, penggabungan dari 4 atom hidrogen ya menjadi menjadi 2 atom helium. Oke, kemudian apa namanya, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke orbit ya, orbit matahari ya. Orbit bumi terhadap matahari ya. Oke, jadi kira-kira gambar orbitnya begini ya, gambar orbit bumi terhadap matahari ya. Ada beberapa titik ya. P itu sekali lagi adalah perihelion titik terdekat. Kalau bumi ada di titik itu berarti dia ada di titik yang paling dekat dengan matahari ya. Kemudian kalau di A itu dia adalah aphelion ya. Aphelion itu adalah titik terjauh ya. Jadi ketika ada di titik itu bumi sangat jauh dari matahari. Titik terjauh. Jadi ada perihelion dan ada aphelion. Kalau perihelion sekitar tanggal 3 Januari ya. Sekitar tanggal 3 Januari. Kemudian kalau aphelion ya sekitar tanggal 3 atau 4 Juli. Oke. Ada juga di apa namanya equinox ya. Equinox AE ya, itu ada equinox ya. Kita ada 2 kali equinox ya. Ada AE sama ada VE ya. Equinox berarti matahari ya tepat berada di 0 derajat lintang. 0 derajat ya. Jadi ada AE, ada yang VE ya. Satu ini di bulan apa namanya Maret ya. Tanggal 21 Maret. 22 Maret ya. Ini sekitar tanggal 23 September ya. Kemarin kita aphelion ya. Kemudian ada juga WS ya. WS itu adalah winter solstice ya. Winter solstice atau apa namanya ya, titik balik musim dingin ya. Artinya itu paling miring ya. Dimana dia paling miring ya. Matahari itu ada di 22,5 derajat ya, 23,5 derajat. 20,5 derajat lintang selatan. Kemarin ya kita ada di sini ya. Di WS ya sini WS. Ya. Sekarang ada di mana? Sekarang ada di SS ya. Nanti ya. Jadi ini kita ada di WS, sudah di AE ya. Berarti sekarang kalau kita cocok aphelion ya. Menuju aphelion itu berarti di sekitar sini kita nih.
Ya, melewati equinox Maret udah. Ini Maret, ya, 23 Maret, 21 Maret. Kemudian yang ini adalah 3 Juli ya. Berarti kita ada di sini. Pas ya, ada di sini nih. Di gambar itu ya. Pas persis ada di gambar itu ya. Bentar ya. Di Oke ya, kita kembali lagi ya. Kemudian ada SS itu adalah summer solstice ya. Summer solstice itu adanya nanti ya pada tanggal 23 September ya. Ini di snip, coba snip aja ya. Ya. Nah, tanggal-tanggalnya ya untuk biar jadi catatan ya, karena di sini nggak ada tuh. Biar jadi catatan di sini tanggal 3 ya. 3 Juli ya. Di sorry. Ini ada di 3 Januari ya. 3 Januari, kemudian di winter solstice ini adanya di tanggal apa namanya 21 ya. 21 Maret. Kemudian AE ya. Autumn equinox ya. Bentar. Kebalik ya. Di sini nih. Ini kan jalannya ke sini nih. Jalannya ke sini dia. Buminya. Berarti kita kebalik tadi. 3 Januari, kemudian ini Apelian ya. Apelian ini 3 Juli ya. 3 Juli. Kemudian ada SS ya. Summer ya. Kita kan tadi kan kemarin kan summer ya. Ice ya. Ini di tanggal 21 Maret. Kemudian melewati ini, kemudian AE ya. Autumn equinox ya. Bentar. Equinox dulu ya. VE dulu. Vernal equinox berarti di sini nih. Di tanggal 21 Maret. Oke, kemudian di solstice-nya berarti yang paling miring. Paling miring nanti 1 Juni. 21 Juni. Kemudian 3 Juli. Kemudian AE. Ya, AE itu adalah autumn equinox. Autumn equinox itu ada di tanggal 23 September. 23 September. Kemudian terakhir baru winter solstice. Ini ada di 21 Desember. Oke ya, matahari putarnya ke sana. Oke. Jadi ini ya tanggal-tanggalnya ya, yang perlu kalian pahami ya. Jadi kalau sekali lagi kalau perihelion berarti titik terdekat bumi dengan matahari itu. Justru terjadi tanggal 3 Januari ya. Sedangkan titik terdekat bumi dengan matahari itu di aphelion tanggal 3 Juli. 3 Juli itu kalau di Indonesia rata-rata ya, di Jakarta Jawa ya. Yang dia monsunal itu musim kemarau ya. Jadi sebenarnya musim kemarau kita yang panas itu ya, itu ada di titik terjauh ya. Titik terjauh antara matahari dan bumi ya.
Sedangkan musim hujan kita yang kemarin hujan-hujan terus itu ya, itu ada di titik terdekat ya. Dan ini cukup jauh ini bedanya ya. Bedanya ini antara apelin sama peril ini jauh, ya. Jauh sekali bedanya. Ya, jauh. Kemudian istilah equinox ya. Equinox ada dua ya, equinox yang di bulan Maret sama di bulan September. Yang di bulan Maret ya namanya vernal equinox, yang di bulan September namanya autumn equinox. Ya. Autumn equinox. Jadi kalau kita lagi ada di posisi ini ya, bumi ini ada di posisi sini ya, dengan bumi di posisi sini, itu kira-kira jaraknya itu sekitar ya berapa ya perbedaannya ya? Perbedaannya sekitar 5 juta ya. 5 juta kilometer ya. 5 juta tuh banyak ya. 5 juta kilometer tuh banyak banget ya. Jarak dari itu sekitar 300-an ribu kilometer ya. Kalau 5 juta itu berapa kalinya arti kan ya? Ya. Nah, jarak dari bumi ke bulan itu ya tadi ya sekitar 300.000, berarti sekitar berapa kalinya tuh ya, 5 juta ya, berarti sekitar 300.000. Oh, banyak ya. Iya, jauh ya, jadi jauh. Jauh. Jadi tidak benar ketika musim kemarau itu panas karena dekat dengan matahari. Nggak benar juga, ini jauh ini ya. Musim kemarau kita jauh. Yang nggak benar musim dingin kita di Indonesia itu, musim hujan kita adalah dekat dengan jauh dengan matahari. Nah, dia nyatanya dekat. Nyatanya dekat. Ya ini pengaruhnya ini bukan hanya ke panas ya, tapi lebih ke radiasi yang ada ya. Radiasi yang ada. Kemudian saat terjadi equinox ya, matahari tepat di atas kepala itu juga bukan pertanda bumi lebih panas ya. Beberapa kali diasumsikan begitu, padahal nggak juga ya. Nggak ada hubungannya sih, nggak berhubungan langsung. Tidak berhubungan langsung. Kalau yang pada equinox itu adalah panjang siang dan malam sama. Di mana? Di lintang 0 derajat. Jadi sebenarnya panjang siang dan malam itu berbeda. Bedanya ada ya. Bedanya cukup banyak ya. Tapi pada 0 derajat ketika terjadi equinox itu ya, itu panjang siang dan malam itu sama. Sama ya. Kalau siangnya 12 jam, malamnya persis 12 jam. Itu aja bedanya sih. Karena tepat tempat buminya lurus gitu ya. Buminya lurus. Jadi tidak miring ya. Kan bumi kan agak sedikit miring ya. Oke, kemudian ada lagi solstice ya. Bukan solstice ya, solstice ya. Solstice itu titik balik. Kalau di bahasa astronomi ya, itu ya. Solstice itu dia titik balik, maksudnya ketika matahari mau kembali ke posisi semu yang berikutnya gitu. Atau puncaknya berada di sekitar 23,5 derajat lintang utara dan selatan. Kalau di solstice yang tanggal 21 kemarin ya. 21 kemarin, 21 mendatang, 21-22 mendatang. Tanggal 21 itu nama SS ya, summer solstice. Jadi matahari itu pada puncaknya berada di mana? Di BBU. Ini matahari ada di BBU ya. Jadi kalau summer solstice ini ya matahari adanya di BBU. Nggak bisa. Kemudian kebalikannya winter solstice ya. Ini matahari adanya di BBS. Gerakan
Artinya apa? Artinya ini BBS-nya menghadap ke arah matahari ini. Kalau ini artinya BBU-nya menghadap ke arah matahari. Jadi puncaknya panas ya. Puncak musim panas. Ini kalau ini panas beneran ini. Panas ya. Buat lintang tinggi itu panas banget. Nah, sebaliknya ya, di sini nanti di BBS di Australia, di Antartik itu musim dingin, itu dingin sekali. Jadi saat pada ini ya, titik 90 lintang selatan itu mengalami gelap ya, gelap ya, dia gelap, lebih gelap daripada hari-hari biasa ya, karena mataharinya nggak kelihatan sama sekali ya, nggak kelihatan. Kemudian ini di BBU-nya pada tanggal 21 Desember gelap juga ya, jadi begitu ya. Kemudian apalagi tadi ya, WSSS N ya, bidang normal ya, ini bidang normal. Dan apalagi kemudian apalagi ya, ini ada delta ya, delta adalah sudut deklinasi matahari ya, ini ya sudut deklinasi matahari ya. Kalau ini ekuator, ini dia agak miring sedikit ya. Jadi nggak sejajar ini, agak miring. Sejajarnya di sini aja sejajarnya. Oke, kemudian ada lagi epsilon ya, sudut oblik ya, kemiringan terhadap sumbu bumi ya, ini ya. Kalau ini miring terhadap matahari, ini miring terhadap sumbu bumi, sumbunya miring. Ya. Jadi matahari, bumi itu muternya nggak begini ya, lurus gitu, nggak kayak gangsing, nggak, dia agak miring dia muternya, agak miring. Jadi jalan ke sini agak miring ya. Oke. Kemudian ada Venus ya. Nu itu adalah anomali dari bumi ya. Kemudian ada lambda, longitude bumi. Kemudian ini adalah pusat dari elips ya. Jadi ini pusatnya di sini sebenarnya ya. Cuma matahari agak ke sini gitu. Itulah yang namanya apa, presisi ya. Teori presisi ya. Eccentricity ya. Eksentrisitas ya. Sebelumnya kalian udah pernah diajarin ini belum ya? Teori Milankovitch ya? Udah belum ya? Udah pernah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Saya belum, Pak. Oh, kalau belum berarti bingung juga ya. Ini udah lengkap belum orang-orangnya? Udah lengkap ya? Belum? Siap, kurang 2, Pak. Yang satu izin sakit, Pak. Masih pemulihan harus tahu. Kalau kalian buka Google ya, Google aja biar cepat lah. Ini ada siklus Milankovitch. Milankovitch itu dia ada astronom ya, namanya Milutin Milankovitch ya. Bukan pemain Lazio nih, bukan ya. Itu tahun 1920-an ya, orang Serbia ya. Ya, mempropos suatu teori. Teori perubahan iklim yang dihubungkan dengan variasi orbital bumi ya. Oke, ada beberapa ya. Yang pertama adalah variasinya namanya eccentricity ya, eksentrisitas ya. Eksentrisitas itu apa? Eksentrisitas itu adalah kemiringan ya, atau posisinya keanehan ya. Ketika normalnya kan kalau ada lingkaran gini kan, nah, matahari di tengah. Nah, kemudian pada bumi ya, bumi itu kalau dia ada lingkaran, mataharinya di sini gitu, nggak di tengah. Sehingga ada dua variasi, ada yang titik terjauh, ada yang titik terdekat gitu. Nah, ini beda-beda nih. Pada beberapa juta tahun lalu dia ada di tengah. Makin lama makin ke pinggir. Apakah makin lama mataharinya makin nempel ke sini ya? Gitu ya. Jadi ini bervariasi antara waktu yang menyebabkan perubahan iklim dalam jangka panjang. Nah, ini kalau ini kan ini siklusnya 125.000 tahun. 125.000 tahun.
jauh banget ya. Ya, jadi kadang-kadang dia ada di tengah, ya. Kadang-kadang ada di pojok ya. Sekarang lagi posisinya ada di pojok sini, kayak gini. Ini adalah setengah eccentricity ya. Ya. Kemudian ada lagi, ya ini efek-efeknya terhadap temperatur ya, terhadap equinox sama solstice ya. Kemudian ada lagi obliquity ya. Obliquity itu kemiringan, oblik, miring. Jadi bumi itu miring terhadap sumbunya ya. Kutub itu harusnya di sini. Cuman sekarang sumbunya ada di sini gitu. Ini sekitar 23,5 ya saat ini ya. 23,5 ya. 23,44 tepatnya nih. Nah, ini variasinya paling miring itu 24,5. Paling nggak miring itu 22,1 derajat. Ya, itu pernah sampai 24,5 derajat itu kira-kira 8.700 tahun sebelum Masehi. Lama banget kan. Dan akan sampai ke jarak minimumnya, kemiringan minimum ya 22,1 itu pada tahun 11.800 Masehi. Waduh, ini udah kiamat mungkin ya. Obliquity ya. Kemudian ada presisi. Ada presisi. Nah, presisi itu ya, itu adalah rotasinya yang miring terhadap matahari ya. Presisinya ya, terhadap matahari. Nah, ini sih 13.000 tahun nih. 13.000 tahun. Nah, kadang gini ya. Kadang bumi muternya begini nih. Gini ya. Kadang begini. Kadang begini ya. Itu ya. Jadi makin lama makin lari dia puternya tuh. Ya. Harusnya di sini dia terhadap bintang lainnya. Ini ada bintang-bintang lainnya, dia muternya begini. Jadi udah ya tetap melingkar, orbit tetap sama, cuman dia posisinya berbeda. Kemudian ada lagi ya orbital inklinasi, ya, inklinasi matahari ini orbit terhadap bumi ya. Jadi itulah ya. Itu namanya teori Milankovitch ya. Nanti diajarin kayaknya di perubahan iklim ya. Di perubahan iklim kayaknya diajarin sih. Tapi kalau belum belajar ya nggak apa-apa. Oke. Ya jadi kira-kira ini ntar kalian bisa sambil ngikutin sambil kalian screenshot. Sambil kalian screenshot aja ya. Kira-kira sampai sini dulu ada pertanyaan? Di sini ada pertanyaan? Siap belum, Pak? Oke. Ini Siap belum, Pak? Ya, ini teori-teori aja ya, jadi nggak terlalu ribet ya. Oke ya. Jadi ini ada penjelasannya di bawahnya ya. Kemudian ya ini adalah hubungan antara sudut zenit matahari ya. Di sini ada theta 0 ini ya. Sudut zenit matahari terhadap pusat rotasi ya. Kemudian ada lagi apa namanya? Inklinasi matahari, sudut inklinasi. Delta. Ada delta ini ya. Delta ini ya kita bilang yang 23,5 ini ya. Yang saat ini 23,5 ya. Dia tetap berubah-ubah ya. Ada yang tanya nih di grup ya. Ada yang tanya apa tuh pertanyaannya? Sebentar. Saya cek dulu. Gilang tanya, apakah siklus perihelion dan aphelion itu polanya selalu sama? Ya. Polanya sama. Bedanya tadi pada eccentricity ya, sama eccentricity ya. Kalau dia nanti suatu saat aphelion dan perihelionnya ini itu jaraknya nggak terlalu beda. Suatu saat akan jauh beda gitu. Sangat dekat dan sangat jauh. Satu lagi agak dekat, itu namanya eccentricity. Jadi keadaan variasinya ini ya, variasi jaraknya ini ya, perbedaan jaraknya ini ya, itu dalam teori Milankovitch ya, itu namanya
Ada eccentricity tadi ya. Eccentricity. Jadi suatu saat ya posisi matahari terhadap orbitnya bumi ini ada di tengah, di sini ya. Hampir ke sini. Ntar lama-lama melenceng sini jauh. Ya variasinya belasan ribu tahun ya. Manusia udah punah kayaknya, udah nggak ada. Kemudian matahari juga bergerak dari pusat galaksi. Ya itulah yang menyebabkan, kalau itu presisi hubungannya ya, dengan galaksi yang lain ya. Ya jadi variasi relatifnya bumi itu kalau yang dengan galaksi lain itu presisi ya, atau precision. Presisi ya. Ini terhadap galaksi ya. Katakanlah galaksi lah biar gampangnya nih. Terhadap galaksi ya. Ya kalau eccentricity ini patokannya matahari ya. Mataharinya. Gitu ya. Kemudian Muhammad Lutfi ya. Saat sudut bumi pada 24,5 derajat ya, berarti ataupun 22,1 derajat, itu obliquity paling dekat ya. Apakah efek yang diterima bumi, Pak? Kemudian apa penyebab bumi dapat mencapai kebenaran tersebut? Oke. Jadi efeknya adalah kalau sekarang kan posisinya kan obliquity-nya kan ya, atau sebutannya sudut deklinasi matahari ya. Itu kan 23,5 lah ya. 23,5 dikumpulin derajat. Nah, 23,5 derajat ini berarti pada apa namanya winter solstice sama summer solstice ini atau titik balik itu ya. Jadi 21 Juni sama 21 Desember ini matahari secara semu itu ya adanya di 23,5. 23,5 kalau di bulan Juni 23,5 LU. Kalau di ini LS. Artinya apa? Nah, artinya pada saat itu ya, matahari tepat di atas kepala pada 23,5 derajat LU di sini. Kalau di sini 23,5 derajat LS. Nah, suatu saat kalau dia bergerak ke arah misalkan ke arah 22,1 derajat ya. Berarti di sini ya, matahari cuma sampai 22,1. Artinya apa? Artinya BBS-nya makin dingin di sini. BBS-nya makin gelap, makin dingin, makin panjang malamnya dia. Kalau di 21 Desember BBU-nya makin dingin. Sebaliknya kalau nanti dia apa namanya ada di sebentar. Jadi pertanyaannya apa sih? Oh iya. Kalau dia ada di satu lagi ya di 24,5 ya, di 24,5 ya. Ada di 24,5 ya. Di 24,5 berarti di sini 24,5 itu ada di atas kepala. Lintang utara. Artinya yang sebelah apa namanya? Sebelah utaranya makin panas ya. Makin panas. Sebelah selatannya makin dingin. Tadi kan kalau yang di 22 utaranya musim panasnya nggak terlalu panas. Musim dinginnya jadi lebih hangat gitu ya. Tapi sedikit sih, memang hanya sedikit. Sedikit. Tapi kalau di sirkulasi angin hariannya banyak ya. Memang ini bedanya dikit cuman banyak deh. Nanti ya. Jadi kalau perubahannya adalah tergantung letaknya ada di winter solstice apa ada di summer solstice ya. Kalau di summer solstice itu saat 22,1 ya. Musim panasnya jadi nggak terlalu panas. Kemudian kalau saat di 24,5 musim panas jadi panas banget ya. Jadi panas banget. Pada daerah tropis kayaknya nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Itu ya Muhammad Lutfi ya. Penyebabnya apa? Mencapai kemiringan tersebut. Nah itu dia. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa tuh. Karena saya bukan di astronomi ya. Terus terang aja. Jadi nanti kalian bisa cari. Kenapa dia menyebabkan terjadinya begitu gitu. Ya. Jadi karena saya juga nggak di astronomi, nggak tahu penyebabnya apa gitu. Boleh kalian cari sendiri nantinya. Hilmi ya. Oh ada satu yang sakit ya. Oke ada. Berarti saya mau capture aja dulu ya.
Oke ya. Oke, kemudian ya, jadi ini adalah kemiringan bumi ini. Ya, ini kemiringan mataharinya nih 23,5 ya. Kemudian ini di sini ada persamaan-persamaannya ya, yang bisa kita saja ya. Nanti kita langsung ke efeknya terhadap radiasi ya. Ya, jadi memang hukum-hukum fisika yang berkaitan dengan orbital bumi ini ya, atau planet ini ya, hukum Kepler ya. Dari 1, 2 dan 3 ya. Ada di sini ya. Kemudian ya, ini adalah variabilitas ya. Gambar variabilitas dari 3 hal itu ya tadi ya. Eccentricity ya, atau letak matahari terhadap saat orbit bumi yang mengelilingi matahari ya. Kemudian ya, semakin kecil artinya semakin di tengah nih. Sekarang itu lagi di miring-miringnya tuh. Apakah akan miring lagi? Nggak tahu juga tuh. Kemudian ada lagi apa namanya obliquity ya. Yang kedua nih, obliquity. Sorry, yang ini obliquity ya. Yang ini apa sih? Ya ini eccentricity ya. Semakin kecil semakin tengah mataharinya. Kemudian ini adalah obliquity itu kemiringan ya. Apakah dia itu ada di 22,1, apakah dia ada di 24,5 ya. Sekarang ada di tengah ya. Kemudian apa lagi? Yang omega ini. Omega ini adalah longitude of perihelion, berarti bujur dari perihelion. Kemudian sekarang lagi ada sekitar hampir ke 180 ya. 300-an 200-an ya. Ke 200-an derajat ya. Kemudian ini ada beberapa koefisien-koefisien ya. Ini lengkapnya sih dipelajari di astronomi ya. Lebih ke astronomi. Jadi kita mempelajari mataharinya dulu nih ya. Kemudian bentuknya itu ya. Bentuk orbitalnya ya. Jadi memang ada variasi yang perlu kita tahu ya. Variasinya ini ribuan tahun ya. Ya kalau kita baca di sini ya. Eccentricity itu ya. Variasinya itu 100.000 tahun. Udah lama banget ini ya. Peradaban manusia aja kayaknya nggak nyampe segini ya. Ini eccentricity ya. Kemudian obliquity ya. Obliquity itu variasinya 41.000 tahun. Ini banyak, lama banget ya. Kemudian ada tadi presisi itu 1.000 tahun. Lama banget. Jadi efeknya pun belum bisa dijelaskan. Taunya dari mana dia? Taunya dari perhitungan astronomi. Ini orang astronomi yang ngerjain. Pengaruhnya terhadap iklim dikerjakan oleh orang paleoclimate. Hanya paleoclimate aja yang bisa menyusun kira-kira dampaknya apa sih terhadap bumi itu ya. Kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian ini masih banyak astronominya ya. Ya. Jadi jaraknya itu, jarak rata-rata bumi dengan matahari itu ya, ini perlu kalian ketahui juga ya. Adalah 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Jarak bumi terhadap bulan 380.000 kilometer ya. Ini 150 juta nih. Jauh banget nih. Jauh sekali. Jauh sekali gitu. Jauhnya pakai banyak, jauh banget. Ngitungnya gimana ya? Ngitungnya ya ini astronomi lagi yang ngukur nih. Ilmunya saya juga nggak tahu kalau gimana cara ngukurnya kayak gini ya. Oke ya. Kita sekarang masuk ke radiasinya. Tadi kan udah bentuk-bentuknya kayak gitu ya.
untuk bentuk orbitnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian radiasi ya. Jadi dari distribusi radiasi elektromagnet yang dipancarkan oleh matahari itu ya, itu adalah fungsi dari panjang gelombang yang datang di atas atmosfer bumi ya, yang disebut dengan spektrum matahari ya, spektrum. Kemudian S atau konstanta matahari ya, konstanta matahari radiasinya maksudnya ya. Ini menyatakan bahwa jumlah total energi ya. Total energi ya. Kemarin kan udah dibahas energi ya. Oke. Energi itu satuannya kemarin yang kita pakai itu adalah joule. Dimensinya itu adalah ml kuadrat T-2 ya. Kok ini ya? Ya, jadi adalah total energi ya. Total energi ya yang menyelimuti semua spektrum matahari tadi ya, yang sampai ke atmosfer. Artinya bahasa gampangnya energi matahari yang sampai ke atmosfer gitu. Total berarti dengan ruang-ruangnya itu ya. Ya, dengan luasan area itu ya. Dengan luasan area itu. Jadi semua total nih area. Oke. Kemudian tadi ya, ini total ya, didefinisikan sebagai flux energi matahari ya, energi per satuan waktu ya. Untuk seluruh permukaan ya, yang terkena sinar matahari pada keadaan rata-rata. Jadi pada keadaan rata-rata. Kita mau bilang konstanta berarti hanya ada satu angka ya. Keadaan rata-ratanya atau jarak rata-ratanya berapa sih? Jarak rata-ratanya ini nih, 150 juta kilometer ya. Kira-kira gitu ya. Kemudian ya, jadi matahari itu memancarkan energi 7 watt, banyak banget nih, per meter persegi. Meter perseginya apa? Meter perseginya matahari, bukan bumi ya ini ya. Ini kalau bumi udah gosong semua nih. Jadi ini rate-nya adalah per meternya matahari. Jadi kalau 1 meter di matahari maka energinya itu 6,2 kali 10 pangkat 7 watt. Ini banyak banget ini. Ya. Kemudian ya, pada kesetimbangan atau dasar-dasar kekekalan atau konservasi energi ya. Kalau tidak ada medium yang menghambat ini ya, artinya kan ruang angkasa ini kan ruang hampa udara gitu. Ruang udara, artinya antar planet ini diasumsikan hampa udara ya, memang hampa udara sih ya. Berarti kan nggak ada yang menghambat. Kalau udah ada ya tering absorption ya. Karena ada molekul di situ, ini nggak ada molekul. Ya ada molekul benda-benda langit tapi kan jarang-jarang ya, karena ruang angkasa itu sangat luas ya. Jadi energi yang dikeluarkan matahari itu sama terus sampai ke jarak jauh itu sama ya. Jarak jauh sama. Energinya sama. Nah, dari persamaan ini dari dasar-dasar itulah ya adanya persamaan ini ya. F bintang terhadap bulat ini ya. Ini ada yang dipancarkan matahari ya, solar emittent. Dikalikan dengan 4pi A kuadrat, ini luas bola ya. Luas permukaan bola ya, 4pi A kuadrat ya. 4 kali luas lingkaran, luas bola. Luas ya, bukan volume ya, luas. Kemudian sama dengan S kali 4pi ya. Jadi A-nya ini adalah matahari ya. Ini luas matahari ya. Kemudian R0 ini adalah jarak dari bumi ke matahari. Jaraknya. Ya. Kemudian ya, S-nya itu adalah solar konstan. Ya, berarti energi yang nyampe ke bumi gitu ya.
energi yang sampai ke bumi. Karena ruang itu kita bilang dia adalah sfer itu bulat, bukan bulat lingkaran ya. Bola ya. Ruang itu juga bola. Jadi ini itu adalah matahari, ini adalah bola ya, ruang bola. Ya. Jadi S itu sama dengan F dikalikan dengan A dibagi R dikuadratkan. Gitu ya. Kalau dicoret-coret 4 sama V-nya coret-coret ya. S-nya itu segitu. Kalau semakin kecil R-nya, maka S-nya makin besar, bener ya? Kalau semakin besarnya, S-nya makin kecil. Jadi di planet yang jauh itu ya, konstanta mataharinya nggak sama. Jadi bergantung pada planetnya ya. Jadi yang sampai itu energinya nggak sama. Yang sampai nggak sama, tapi yang dipancarkan sama. Gitu ya. Jadi yang dipancarkan itu sama, cuman sampai itu nggak sama. Sekali lagi, kenapa bisa berkurang? Ya karena kan bola itu ya, kalau saya gambar bola. Kalau saya gambar bola berarti gambarnya di ini aja ya. Di OneNote aja. Kalau saya gambar ini radiasi optik ya. Radiasi optik atmosfer ya. Kalau saya gambar matahari nih, ya kan bola nih. Bola. Kemudian ruang angkasa ini bola. Nah, energi yang dipancarkan oleh ini adalah apa namanya energinya ya. Energi, katakan energi di nol ini. Itu sama dengan energi yang dipancarkan hingga sana ya. Jaraknya kita hingga tuh. Karena ruangnya makin besar ya. Ruangnya makin besar nih. Bolanya makin besar nih. Ini totalnya semua ya. Di sini ya. Ya, berarti E0 ini sama dengan E1 ya. Tapi kalau ada benda di sini, katakanlah bumi ya. Ada benda di sini, ini ada bumi. Kemudian dengan katakanlah ada Uranus di sini misalnya. Maka besarnya energinya beda yang sampai ke sini. Walaupun totalnya sama, tapi yang sampai ke sini beda. Ya, misalnya ini energinya bumi. Ini energi yang sampai di Uranus ya. Tentunya karena jarak energinya bumi itu lebih besar ya. Lebih besar daripada energinya matahari yang ada di Uranus yang sampai ke situ. Ya tadi karena itu rumusnya kan solar constantnya sama dengan F dengan A dibagi R. A-nya itu adalah matahari, kemudian R-nya itu adalah jarak planetnya dikuadratkan. Ya. Karena itu alasannya. Oke ya. Kemudian apa namanya? Matahari itu kita anggap sebagai isotropic emitter, artinya dia sama memancarkannya ya. Maksudnya apa? Maksudnya dia lebih panjang di satu sisi. Misalnya di sini nih. Dia di sini sisinya lebih panjang, lebih banyak sinar sebelah barat misalnya lebih banyak sinar daripada sebelah timur. Enggak ya. Dia sama. Sama itu sebutannya isotropik ya. Ke segala arah sama, berarti dia isotropik ya. Isotropik. Sama ke segala arah. Kemudian apa namanya? Intensitas
mataharinya ya, intensitas ya. Ini udah intensitas, solar intensity ya. Intensitas itu maksudnya adalah joule per second per square meter per steradian. Gitu ya. Jadi intensitasnya kemarin kita udah belajar ya. Per square meter per steradian. Ya, I ya. I itu ya adalah F tadi ya, ini ya. Solar emittan dibagi dengan Pi ya. Yang dapat ditulis ulang ya, sama dengan S sama dengan ya, I kali Pi dikalikan dengan A kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Oke ya. Kemudian ini kalau kita lihat di awal ya, dibuka lagi, balik lagi ke atas lagi jauh ya. Itu adalah sudut solid ya, solid angle ya. Solid angle. Ya. Solid angle apa? Solid angle antara bumi sama matahari itu. Ya. Solid angle bumi sama matahari. Ini kalau kita buka lagi. Maka rumusnya bisa disederhanakan adalah S konstanta matahari adalah radiasi matahari yang sampai ke permukaan atas itu ya, per square meter itu dikalikan dengan sudut solid angle. Ini rumusnya, ini terakhir ini, I kali omega. Kemudian di sini ya sebenarnya berbeda-beda, cuman kita anggap sama konstantanya itu karena ratanya beda ya. Jadi berbeda-beda ya. Coba kita anggap sama aja. Kemudian ya, itu sambil boleh dicatat dulu ya, atau diandai dulu ya, di stabil dulu. Kemudian total energi matahari yang terhadang ke aling-aling sama bumi itu. Jadi kan ini kan nggak tembus ya. Misalnya ini apa namanya, ini matahari ya. Matahari kan. Ini bumi ini. Ini bumi. Kan dia meradiasikan keluar ini ke ruang angkasa ya. Nah, ini ketika di sini ya. Dia nggak tembus ya. Nggak tembus walaupun ada yang terdefraksi, ada yang bengkok ini ya. Ada beberapa area ini ya, terhalang oleh bumi ya. Terhalang oleh bumi. Jadi dia terhalang oleh bumi. Terhalang oleh bumi ya. Besarnya berapa yang terhalang oleh bumi ya? Jadi total energi yang terhalang oleh bumi ya, dengan radius AE ya, itu adalah konstanta matahari itu dikalikan dengan Pi dikalikan dengan AE. AE itu adalah radius bumi kuadrat, AE kuadrat. Oke, jika energi itu disebarkan secara uniform atau tadi sebutannya adalah isotropik ya, isotropik ke permukaan bumi ya, sama semuanya ya. Kemudian jumlah yang diterima per unit area, jumlah energinya ya. Dan waktu di atas atmosfer, di atas, karena di permukaan beda, ingat kita udah punya gas-gas. Itu diberikan QS ya, QS. Ya. Artinya yang ditangkap sama bumi ya, karena terhalang bumi jadi dia ditangkap ya. Karena dia ditangkap jadi terhalang gitu. Sama dengan SP, jari-jari bumi kuadrat dibagi dengan 4pi A, jari-jari bumi kuadrat ya. 4pi A. Sama kan ya, S per 4 ya, S per 4.
Oke. Jadi sebenarnya tinggal sisa S/4. Oke, untuk mengestimasi kesetimbangan atau temperatur equilibrium dari matahari ya, kita menggunakan asumsi black body. Ya, asumsi black body. Asumsi ya, saya bilang asumsi ya. Sebenarnya bukan black body ya. Tapi untuk mengukur kesetimbangannya si matahari itu kita gunakan asumsi black body dari hukum Stephen Boltzmann ya. Yaitu sama dengan tadi ya, radiasi yang dipancarkan itu ya, F itu ya. Energi yang dipancarkan itu ya. Sama dengan ya, sigma dikalikan dengan T, suhunya matahari pangkat 4. T pangkat 4 itu sama dengan jari-jarinya nih, jari-jari apa, jarak bumi matahari dibagi dengan jari-jari dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan konstanta matahari dibagi dengan sigma. Sigma itu tetapan Stephen Boltzmann ya. Tetapan Stephen Boltzmann. Kemarin ada yang ini nggak, berapa tetapan Stephen Boltzmann? Berapa kemarin? Ada yang ingat? Kira-kira 567 ya. Ngaparinya 5,67 kali 10 pangkat berapa ya? Ini 8 ya. Ini 8 per meter kuadrat per. Jadi kalau kita masukkan ke dalam ini ya, kita mendapatkan temperatur 5.800 Kelvin untuk matahari. Surface-nya ya, permukaannya, bukan dalamnya. Karena yang kita hitung adalah ini ya, rumusnya. Kemudian ya, konstanta matahari atau solar constant ini diukur dengan berdasarkan temperatur 5.800 Kelvin tadi. Bisa dihitung. S-nya sama dengan berapa bisa dihitung. Oke, kemudian distribusi apa namanya, solar insolation atau penyinar matahari atau solar insolation itu didefinisikan sebagai flux ya. Flux itu satuannya joule per detik ya. Flux radiasi matahari per area ya. Berarti per detik per area ya. Kemudian apa namanya ya, jadi bergantung pada sudut zenit matahari. Sudut zenit matahari. Artinya kalau kita berdiri tegak itu mataharinya di sebelah mana ya? Kalau yang kalian belum tahu sudut zenit itu titik nadir bahasa Indonesianya itu ya. Ini kalau ada di sini ada orang, nih ada orang nih. Ini permukaan bumi nih. Nah ini kalau udah begini matahari di atas kepala nih, itu lebih besar ya pastinya, lebih besar insolasi mataharinya atau solar insolation. Kalau begini ya miring pasti lebih kecil ya. Jadi solar insolasi A ya, insolasi mataharinya ya, itu di A lebih besar daripada di B. Kenapa? Karena ini dia, ya kalau kita gambarkan dia begini aja. Sementara kalau ini dia begini. Gitu ya. Jadi energinya ini, A-nya ini ya, ini insolasi. Kemudian dia luas areanya di B itu lebih besar. Di B itu lebih besar daripada di A. Sehingga radiasinya itu ya, fluxnya itu, flux densitasnya itu ya, ya dengan A yang besar ya,
Ya itu ya. Ya lebih besar di A ya, jelas ya. Lebih besar di A. Oke, kemudian ya tergantung pada sudut zenit ya. Dan juga jarak dari bumi ke matahari. Pengaruh juga aphelion sama perihelion itu pengaruhnya ya. Pengaruhnya secara global, bukan cuma di Indonesia doang. Oh lagi aphelion, berarti dingin. Oh lagi perihelion, perihelion berarti lagi panas. Enggak juga. Itu global itu, global. Radiusnya global. Kita bilang global, nggak bicara lokal, global. Kemudian densitas fluxnya itu ya, densitas flux berarti ya joule per meter persegi ya pada atmosfer bagian atas ya. Dihitung berdasarkan F sama dengan F matahari tadi. Matahari berarti yang ada di atas tuh di permukaan di atap atmosfer di top of atmosfer ya. Dikalikan dengan cosinus theta 0. Theta 0 itu adalah sudut zenit. Sudut zenit. Tadi digambar udah. Sudut zenit. Pada matahari di atas kepala ya, manusia ya, kepala kita ya. A ini sudut zenitnya ya. Jadi di sudut zenit di A ini ya, itu dia lebih kecil daripada sudut zenit di B. A ini dia tegak lurus tuh. 0 derajat ya tegak lurus ya. Bukan tegak lurus ya, maksudnya dari kepala tuh. Ini ada sudutnya nih. Inilah theta ya. A ini 0 derajat ya. Makanya ketika sorry ini salah, ini F ya. Ini F mundur. Oke. Jadi ketika di atas kepala kita ya, maka yang sampai ke permukaan, ke surface ya itu adalah F ya. Flux densitas adalah atap atmosfer ya, di atap itu di atas atmosfer ya. Dikalikan dengan cos 0. Cos 0 berapa cos 0? Ini berapa nih? Cos 0 derajat berapa? 1. 1, Pak. 1. Izin, Pak, 1, Pak. Ya udah. Berarti panas ya. Ya sama dengan di atas atmosfer ya, panas. Asumsinya gitu. Kalau semakin miring ini FDA ya. Misalnya ini di FDB. Katakanlah ini besarnya kira-kira 60 derajat misalnya. Sama dengan dikalikan dengan cos 60. Gitu ya. Jadi lebih kecil ya. Nah, lebih kecil. Dia kurang dari FA. Itulah penyebabnya kalau kalian rasakan itu adalah sore hari. Itu kenapa sore hari dan pagi hari itu dia nggak panas? Kenapa panasnya pas saat siang hari? Ya penjelasannya di sini. Penjelasannya di sini. Oke. Ya jadi karena sudutnya semakin miring ya, sudut zenitnya semakin miring, sudut titik nadirnya semakin miring ya, maka mempengaruhi densitas radiasi yang datang itu. Oke, bisa setengahnya ya. Kalau posisinya di B itu ya setengahnya yang di A. 2 kali lebih panas yang di A itu. Tapi belum tentu ya dengan suhu ya. Belum tentu. Ini kita bicara nggak ada awan nih. Kita bicara asumsinya nggak ada apa-apa di sini ya. Di atmosfer ini nggak ada apa-apa asumsinya. Tapi kan pada kenyataannya siang hari ada yang ketutup awan gitu ya. Pagi hari ada yang panas nggak ada awannya ada. Jadi kita bicara radiasi. Asumsinya belum ada apa-apa. Ntar kalau ada, pas ada lebih rumit lagi. Oke ya. Jadi pada ini ya, pada 2215 ini ya, F bundar itu densitas flux densitas pada atas atmosfer ya. Kemudian cos theta itu ya si dari
itu kemudian F matahari dikalikan dengan R per R0 kuadrat. Ini S itu adalah kalau satu matahari ya, yang rata-rata ya, secara rata-ratanya ya, ini R0 ini ya rata-rata antara matahari dengan bumi ya. Kemudian jika kita mendefinisikan pemanasan matahari yang diterima di atas atap atmosfer itu ya, atasnya banget itu ya, per unit area Ki ya, unit area Ki. Kemudian flux density atau F-nya si matahari itu yang diterima ya, yang diterima per unit luasan adalah dq per dt. Dq per dt artinya dia dibagi dalam waktu tertentu ya, tergantung waktu juga ya. Kemudian insolasinya ya, pemanasan radiasi karena matahari pada waktu tertentu Q sama dengan integral Ft dt, T Ft dt. Jadi dia adalah fungsinya fungsi terhadap waktu. Fungsi terhadap waktu. Kenapa fungsi terhadap waktu? Ya karena Q-nya tetap. Bumi kan atmosfernya nggak membesar mengecil gitu, enggak ya? Tetap. Di bagian manapun yang kena, di BBU, BBS, di bagian barat timur ya tetap. Ya. Q-nya itu tetap. Ya. Nggak berubah ya. Q-nya itu tetap. Pemanasnya tetap, ya. Daerahnya tetap. Yang berubah adalah waktunya. Waktunya beda. Waktunya beda. Kenapa berbeda? Karena kita punya variasi eccentricity tadi. Ya. Kalau lagi sekarang, misalnya nanti bentar lagi ada di BBU atau kemarin lagi ada di BBS, ya, matahari di 23,5 lintang selatan bulan Desember ya. Otomatis yang BBS itu lebih banyak pemanasannya. Makanya kemarin ada kasus kebakaran hutan di Australia. Australia kemarin kebakaran hutannya banyak. Jadi fungsinya adalah fungsi waktu. Oke. Kemudian total energi matahari yang diterima oleh atau per satuan area per hari ya, per hari ya, dilakukan dengan mengintegrasikan tadi rumus fungsi F tadi ya, pada daylight hours adalah jam-jam di mana kita melihat matahari gitu. Gimana gampangnya gitu. Bukan siang hari bolong, bukan ya. Ya siang hari itu maksudnya kita melihat matahari. Misalnya terbit di Jakarta hari ini suruk itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab artinya matahari terbit. Ya. Suruknya itu jam 5.50 ya. 5.50. Jam 5.50. Kalau 5.50 sih. Biasa sih saya sering lihat aplikasi di mana, di Android ya, jadi jam 5.50 ya, maghribnya katakanlah jam 18.10 lah ya, maghrib itu berarti dia tenggelam ya. Nah ini namanya daylight nih, daylight hours ya, kita ngeliat matahari itu daylight hours. Setelah jam 8 ini masih terang juga ya. Tapi kita ngelihat matahari nongolnya di ufuk cakrawala itu ya ini itu ya. Nongol sedikit aja nih. Dikit aja nongolnya. 5.50. Ini tenggelam total, tenggelam habisnya 18.10 itu maghrib ya. Ini syuruk, ini maghrib. Bukan subuh ya, subuh sebelumnya lagi nih. Kalau subuh lagi nih. Oke, ini namanya daylight hours. Oke. Daylight hours itu ya, untuk lintang berbeda-beda, tidak sama. Variasinya daylight hours terhadap lintang, bukan terhadap bujur, terhadap lintang. Di bawah ada, di bawah ada. Oke ya. Jadi variasinya ya,
variasi apa? Variasi distance, variasi jarak matahari ke bumi atau bumi ke matahari ya. Dalam skala harian, ya, seperti yang saya bilang, variasi dalam skala lokalnya itu nggak sangat-sangat nggak kelihatan ya, nggak terlihat. Terlihat. Tadi ada pertanyaan, tidak terlihat nih. Diabaikan saja ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita ada di aphelion atau di perihelion sama aja, nggak lebih panas. Ya. Nggak mentang-mentang, wah kita lagi ada di aphelion nih. Ya, aphelion berarti dingin banget. Atau kita lagi ada di perihelion panas banget, enggak. Yang berbeda variasinya berdasarkan lintang. Lintangnya beda ntar di lintang. Tapi kalau di harian untuk ekuator apalagi nggak beda. Bedanya banget. Oke, jadi jangan salah paham ya, jangan mentang-mentang titik terjauh itu dingin, enggak. Dikit mas skala harian. Tapi kalau skala bulanan dia kerasa bedanya. Yang lebih luas kerasa. Oke, jadi daily insolation itu adalah Q ya. Dia setara ya, tidak sama tapi setara lah kira-kira. Bisa didekati dengan rumus berikut ya. S dikalikan dengan R0 per R ya. Jarak pada saat itu ya. Jaraknya beda-beda. Mungkin ini perihelion apa aphelion apa perihelion. Kuadrat diintegralkan dari sunrise ya. Sunrise suruk nih 550 dan sunset maghrib ya, cos theta 0 ya, atau zenith angle matahari berdasarkan fungsi waktu gitu ya. Jadi dengan memasukkan persamaan ya, kita dapatlah persamaan yang di atas tuh ya. 221 tadi di atas tuh. Kemudian 222 yang menyatakan angular velocity atau kecepatan sudut dari matahari omega. Ya, kemudian kita dapat Q sama dengan S sekian. Ya, ini panjang ya. Itulah ya. Ini nih. Nah, panjang. Ini H sama ininya lihat di mana? Lihat di gambar bumi tadi nih. Gambar bola tadi. Mana bola. Mana bolanya? Ada di sini semua nih. Oke, jadi H besar ya. H besar itu adalah setengah hari, maksudnya ya. Ya inilah. Setengah hari kan kalau satu hari 24 jam ini separuhnya gitu ya. Jadi dari solar moon ya, atau daylight. Itu dari sunrise sampai sunset ya. Kemudian diteruskan ya. Ini ya. Dapatlah ini. S dibagi V kalikan dengan A dibagi dengan R. Ya. A itu adalah jarak rata-rata tadi ya. Ini ya. Kemudian kuadratkan dikali dengan sin P ya. Sin P. Kemudian ini nanti lihat di persamaan 2219 ya ini. 9 ya. Dikalikan dengan sin delta H ditambah cos P kalikan dengan cos delta sin H. H itu adalah apa namanya yang pertama ini ya. Dinyatakan dalam unit radian ya. Radian. Di mana 180 derajat adalah V radian. Berarti radiannya itu adalah 180 dibagi dengan 3,14 sekian. Ya sekitar dapatlah 60-an ya, 60-an kurang. Kemudian jarak variasi dari jarak rata-rata sama jarak terjauh terdekat itu ya. Itu tidak pernah lebih dari 3,5%. Ya. Variasinya adalah 1,0334 pada perihelion ya, jarak terdekat Januari 3 sampai yang terendah 0,9674 pada Juli 4 Juli 5 ya atau di aphelion. Ya, berarti dia dikit aja kan, variasi dikit nih.
Nah, ini adalah gambar ya. Gambar agak besar gambarnya ya. Dia adalah gambar insolasi harian ya. Pemanasan karena penyinaran matahari harian ya. Ini bulannya ya, bulannya. Kemudian apa namanya? Ini adalah lintang ya, lintang nilainya ya. Nilainya. Kemudian konstanta solarnya mataharinya adalah 1366 watt per meter persegi ya. Ini ya. Per meter persegi ya. Kemudian apa namanya? Yang ada gray itu, abu-abu itu zero insolation, artinya mataharinya nggak ada. Tidak. Ntar saya jelasin. Kemudian posisi dari vernal equinox sama summer solstice ya. Masih sama singkatannya VE ya. Ini VE ya. Vernal equinox ya, itu pada Maret ya. 21 Maret. Kemudian ada summer solstice ya. Berarti dia di 22 Juni atau 21 Juni ya. Kemudian ada di autumn equinox ya, September itu ya, 22 September. 23 22. Winter solstice 21 Desember. Ya, 21 22 ya. Oke, yang paling panas yang mana ya? Jelas. Nggak usah dihitung ya. Yang paling panas ya adanya untuk sepanjang tahun ya. Ya di ekuator ya. Di ekuator, nggak beda dia. Nah, ini variasinya nih yang di dalam ini nih. Dia antara 400 450 ekuator. Sepanjang tahun panas ya, yang menyebabkan. Kemudian pada matahari di apa namanya di summer solstice atau di 21 Juni 22 Juni ya, di BBU ya, ini penyiarannya banyak banget nih, penyiarannya banyak. Ini di atas atmosfer ya, kita nggak bicara di bawah ya, di atas dulu ya, di top of atmosphere ya, harian dalam per 24 jam ya. Per 24 jam perhariannya ya. Di ini ya. Kemudian kebalikannya, begitu di selatan ya, selatan yang panas ya. Ini hitam apa ini ya, hitam ini dia gelap. Jadi pada daerah, katakanlah ada daerah Antartik ya, Antartik nggak ada orangnya, jangan. Inilah ada daerah utaranya Norwegia, itu ada pulau itu ya, itu masih masuk Norwegia. Itu mataharinya hanya 6 bulan, malam dan siang 6 bulan. Berputar lewat aja, muter, nggak tenggelam ya. Dari barat ke timur muter-muter aja dia, muter. Pada BBU ya. Pada ini periode ini ya. Mataharinya hanya muter-muter aja ya. Muter-muter. Kalau saya tunjukkan ya. Mana ya? Saya cari dulu nih. Ya. Sun pergerakan matahari sun motion ya. Kita mau cari nih. Sun motion dan polar. Internetnya agak lama ya. Cek, kalian masih dengar suara saya? Masih dengar nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Soalnya internetnya agak lama ya. Mau lihat YouTube ya. Jadi kalau kalian tinggal di kutub itu, ya susah ya. Mataharinya nggak tenggelam-tenggelam saat musim panas ya. Kalau kemarin saya di UK itu ada di lintang 50-an, 60-an ya, 64 ya. 64 saya pas lagi musim panas bulan puasa itu sahur itu jam 2 sahur. Imsaknya setengah 3 ya. Setengah 3 pagi imsak.
Kemudian maghrib itu setengah 10. Setengah 10 malam. Nah, setengah 10 malam, kemudian habis maghrib itu nggak tidur ya. Kalau tidur bisa nggak makan, nggak minum 2 hari kalau kebablasan tuh. Misalnya kalau saya tidur habis makan itu berarti kan sholat isya itu jam setengah 11, saya tidur, bangun-bangun jam 3, besok begitu lagi, bisa lewat. Jadi nggak tidur, malam tuh nggak pernah tidur. Soalnya tadi ya, terlalu sempit ya. Itu baru 60 derajat itu. Derajat lintang utara, belum yang 80 ya, lingkar kutub ya. Ada di Swedia itu dia puasa itu dari jam 1:30 pagi ya, sampai jam 11:30 malam. Jadi malam matahari itu maghribnya itu 11:30 malam. Ada tuh ya, kemarin itu saya lihat tuh. Udah saya lihat di YouTube nih, lagi lambat nih YouTube-nya. Ya. Jadi maghribnya jam 11:30 malam, kalian bayangkan jam 11 malam itu masih kayak jam 4 sore gitu ya. Nah, kemudian sholat isyanya itu jam 12:30 ya. Kemudian 1:30-nya subuh ya. 1:30-nya itu udah kayak jam 6 pagi ya. Bisa dibayangkan kalian tinggal di daerah itu ya. Itu walau orang udah stres itu. Udah stres. Kita nggak puasa aja stres. Saya juga bingung tidurnya gimana tuh. Misalkan posisinya nggak puasa itu bingung tuh. Nah, waktu winter itu ya di 60 derajat ini ya, saya di UK itu 60-an derajat, 65 derajat ya di sini ya. Ketika winter itu di sini ya, itu insolasi itu cuman 100 watt per meter persegi ya, sangat rendah ya. Ketika Desember ya, Desember itu paling enak, malamnya paling panjang. Jam 4 malam tuh gelap. Jam 4 malam, jam 4 sore udah gelap. Jam 4 sore udah gelap. Kemudian matahari terbit itu setengah tujuh pagi, terbit. Ya, jadi subuh itu sampai dengan 6:30 ya. Subuh itu dari jam 6 sampai 6:30 ya. 6:30 terbit ya, jam 7 datang ya. Jam 7 pagi biasa ya. Kemudian tenggelamnya jam 3:30 ya. Itu kita kalau mau belanja buru-buru karena toko udah tutup tuh. Toko tutup makin pendek ya. Kemudian nggak bisa jemur-jemur ya, karena nggak ada matahari, mataharinya miring gitu. Mataharinya miring. Dan malamnya panjang ya. Malamnya panjang. Jadi kayaknya nggak habis-habis malamnya gitu. Ya. Kalau mau yang tidur ya, yang jalan-jalan ya malamnya itu panjang sekali dan dingin ya. Ya. Jadi bersyukur. Kita tuh harus banyak-banyak bersyukur tinggal di Indonesia itu udah nggak ada duanya lah. Jadi jangan kalian nggak bersyukur kepingin lihat salju itu nggak enak juga, bos. Saya lihat terus setiap tahun ya. Jadi di Indonesia itu lebih enak, jemur pakaian kering ya, jemur adonan jadi kerupuk ya, jemur ikan jadi ikan asin enak. Di luar negeri nggak bisa, susah, ya. Stres, baju harus ganti terus ya. Kita harus beli baju musim dingin, baju musim panas ya. Pengeluaran banyak. Ya, itu pengaruh dari posisi matahari terhadap bumi. Luar biasa ya, luar biasa. Ya di sini memang benar-benar tidak ya, gelap dari bulan Maret sampai September 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ya. Kalau kalian ada di 90 derajat lintang selatan itu 6 bulan siang, 6 bulan malam. 6 bulan siang berarti ya mataharinya hanya muter-muter aja dia, tidak tenggelam dia. Dari barat putar ke timur tiap hari begitu. Kalau di musim panas sih. Kalau di musim dingin dia nggak muncul. Hanya cahayanya aja dikit kelihatan. Mataharinya nggak pernah terlihat. Bukan karena ada awan, karena nggak ada matahari. Oke. Kemudian ya, jadi seluruh instruksi kayak gini di atas tadi ya. Ya, kemudian ini turunannya ya, per winter dan per summernya ya, perbedaannya dari situ ya, tergantung pada posisi lintang ya, pada posisi lintangnya ya. Kemudian nanti
apa namanya? Kalau global insolation ya. Jadi insolasi secara globalnya itu ya. Ya globalnya itu ya. Globalnya itu dia independen, bebas dari deklinasi matahari. Kenapa ya? Karena dia akan balik-balik aja ke situ ya. Ya. Jadi tidak bervariasi jauh ya. Sama aja kalau secara global. Utara ditambah selatan bagi 2 sama ya. Sama. Oke. Di pertemuan kali ini ya. Bentar, ini saya lihat dulu ini banyak nggak ya? Banyak ya, kita simpan buat minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas tentang spektrum. Soal spektrum ya. Spektrum matahari. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? 1, 2 pertanyaan diketik aja. Kalau ada. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Pak. Belum? Oke ya. Siap. Tadi belajar apa namanya geometri orbit bumi, kemudian definisi dari konstanta matahari yang 1003 watt per meter itu ya. Kemudian distribusi dari penyinaran atau pemanasan matahari, insolasi matahari per hari per tahun. Perbedaannya apa ya? Kemudian sih di minggu depan aja lah inilah kita akan sambung di spektrum matahari. Spektrum ya, banyak teorinya ya. Kemudian kalau sempat kita sampai masuk ke ini kemarin udah di pendahuluan meteorologi ini. Thermal structure composition ya. Absorpsi aja minggu depannya lagi. Ini minggu keberapa ya? Yang hitung 5 ya? Berapa sih? Izin Mbak, 6 ya? 1 tanggal 9, maksudnya apa tanggal 16 kemarin ya? 9. Masuk kuliah tanggal berapa awal-awal? 9. 1, 2, 3, 4, 5 ya? Minggu kelima ya? Siapa? Minggu kelima. Siapa? 5 berarti masih ada sisa 6 bab lagi ya, bisa lah. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup. Ada nggak ada? Cukup ya, kita istirahat dulu ya. Kita mulai lagi jam 10 ya. Bisa ya jam 10 ya. Siap. Bisa Pak. Yang ketik